Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang Badri. Jadi kemarin saya belum sempat upload video terbaru lagi ya, karena kemarin kan puasa ya, lemes hingga jadwalnya padat. Oh ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin bagi yang merayakan. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai ini mau cerita, bukan bahasa cerita, mengenai tentang waktu itu saya pernah rencana mau ngambil rumah KPR. Waktu itu saya pernah berpikir gini, wah mending kalau mau sampai kapan gitu ya kan, kontrak terus, ini ngambil KPR cicilan. Ada yang waktu itu ada yang nawarin per bulan cuma 1 juta dengan DP 13 juta kalau nggak salah. Itu adanya di lokasi di Cilengsi ya, Cilengsi. Saya berpikir gini, kontrak ini KPR terus selama 15 tahun, ada yang 20 tahun. Kita lama-lama kan itu, selama itu anggapan kita kontrak, jadi ntar ketika udah lunas jadi itu kan jadi rumah kita gitu ya kan, daripada kontrak bayarin orang, kita kerja untuk orang. Cuman kalau sekarang saya berpikir 15 tahun gitu, 20 tahun itu kan lama banget ya. Kalau kita kerja, yang pikiran saya takutnya mau kita ngajaran kita sakit, atau tahu-tahu kita udah tidak lagi bekerja ya kan, udah nggak mampu untuk bayar gitu, atau resign, atau tahu-tahu PHK. kan kita nggak ada yang tahu itu jangka waktu 15 tahun, 20 tahun itu nggak tahu itu kedepannya apakah kita masih bekerja atau tidak, atau masih bisa penghasilan atau tidak, atau sehat atau tidak, kita nggak tahu. Takutnya kalau udah masuk DP, udah bayarin udah dapat 5 tahun, 10 tahun, atau kita udah kerja nggak sanggup, akhirnya DP nya hilang, angsuran yang udah masuk hilang, rumahnya pun nggak dapat ya kan, sama aja kayak kontrak-kontrak. Karena dulu saya berpikir gini, banyak orang pasti berpikir gini, dari kalau kita ngumpulin duit cash, mau beli rumah cash gitu, ngumpulin mau sampai kapan, mau berapa tahun ya kan, nggak bakal kebeli itu rumah. Apalagi ngumpulin duit langsung juta kan lama, antara apalagi setelah inflasi ya kan, inflasi kan uang menurun, terus makin lama kan semakin turun, kita ngumpulin duit nggak bakalan kebeli. Jadi kalau sekarang saya punya pikiran alternatifnya nih. Alternatif misalnya gini, sekarang kan banyak ya, kalau duit bener kalau ditaruh doang ya inflasi. Tapi kalau kita misalnya kita taruh duit nih, investasi ya, kalau menggulung duit, jadi mengamankan dari inflasi. Bisa juga ditabung lewat emas ya kan, emas juga menjaga dari inflasi. Pada zaman dulu kan harga kerbau atau harga sapi setara dengan 15 gram emas ya. Sekarang pun masih sama, harga sapi sekarang setara dengan harga 15 gram emas. Berarti kan nilainya tetap gitu. Kalau dibandingkan duit, harga emas zaman dulu sama sekarang jauh berbeda. Jadi kalau emas itu kan menjaga dari inflasi. Jadi bisa tuh kalau misalnya kita punya duit 1 juta, anggap aja kita nyicil rumah, tapi kita tabung gitu dalam bentuk emas. Emasnya jangan emas perhiasan gitu ya. Emas ya kan ada sekarang tuh zamannya kan udah modern ya. Nabung emas tuh bisa di Pegadaian Digital, ada juga Tamasya, ada lagi Peluang, banyak macam ya. Jadi bisa nabung emas segala macam tuh, emasnya emas batangan, emas murni, jadi bukan perhiasan. Nabung dari, kalau di Pegadaian itu bisa 10.000, kalau lewat Pegadaian Digital lewat langsung ya, lewat teller. Tapi kalau lewat aplikasi itu minimal 50.000 karena biaya 2.500, jadi 52.500. Itu menurut saya rekomendasi banget ya buat kalian yang ingin menabung, biar uangnya tidak kena potongan dan tidak terkena inflasi. Jadi Anda bisa menabung emas. Kalau Anda ada lagi yang lebih bagus, kalau Anda bisa mau belajar itu
menabung saham. Saham itu juga bagus itu, jadi kita naruh duit di situ, ntar duit kita akan berkembang sama kayak kita kayak nanam ya, nanam tanaman gitu, taruh duit sedikit demi sedikit, dia lama-lama dia akan tetap akan tumbuh. Jadi misalnya duit 1 juta, satu tahun kemudian dia bisa jadi 1,5 juta misalnya, dan ada 10 juta, dia 10,5 juta gitu kan. Jadi dia malah duitnya berkembang, kita menabung bukannya karena potongan, tapi akan berkembang gitu. Kalau orang yang pertama belajar saham sih, menurut saya akan takut ya. Itu naruh saham kan duit itu tiap hari naik turun. Jadi begitu dia naruh, orang yang belum ini ya, belum mempelajari dengan baik pasti sangat takut ya. Jadi menurut saya tips yang buat kalian itu nabung, nabung buat jangka panjang ya. Jadi investasi pun buat jangka panjang, nabung emas jangka panjang. Kalau Anda naruh di saham, naruh di emas tapi buat tujuannya jangka pendek, menurut saya jangan ya. Jadi itu kan per tahun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih jangka pendek. Jadi 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun. Jadi menurut saya kalau ingin punya rumah itu nggak usah buru-buru lah, ini santai aja. Yang penting Anda masih tetap bisa tinggal kan gitu. Buat kalian nih jangan ini nih maksudnya, pengeluaran itu jangan ngikutin kayak teman atau saudara ya kan. Kayak saudara atau teman kan nih biasanya penghasilan dia sama kita kan udah berbeda ya. Misalnya dia ngajakin jalan-jalan itu kan, ngajakin makan atau ngajakin kemana gitu kan, mungkin dia duit udah ada gitu, duitnya, uangnya udah disiapin buat dia, pengeluaran dia dicatetin kan, ini buat jalan-jalan, ini buat makan, ini buat dia listrik, biaya hidup dan lain-lain ya kan. Kalau kita kan misalnya penghasilan dia, pengeluaran kita juga berbeda gitu, pengeluaran kita sehari-hari sekian gitu. Kalau misalnya ngikutin orang lain kemana itu kan dengan gaya hidup mereka kita ikutin, yang ada kita kewalahan ya kan, kita miskin. Menurut saya misalnya kalau mau beli sesuatu juga belilah sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan membeli sesuatu tuh apa kata orang. Misalnya kita belanja nih ke mall atau kemana, nah itu sama temen atau sama tetangga gitu, biasanya itu dia menghasut gitu, oh ini lebih cocok nih buat lu gitu, ini kayaknya bagus deh buat lu, akhirnya ya nggak perlu dibeli, akhirnya dibeli ya kan, karena ya temennya kan ngomong, oh ini bagus nih, ini kayaknya buat lu cocok nih kan, kadang-kadang menghasut gitu. Jadi lebih baik menurut saya saran, kalau mau belanja juga belanjalah sendiri dan sesuai kebutuhan. Ya itu mungkin tips dari saya, cukup sekian, mungkin bermanfaat buat kalian. Yang pertama, jangan lupa sisihkan penghasilan di awal. Yang kedua, menabung. Yang ketiga, tetaplah gaya hidup Anda selalu sederhana, jangan ikutin apa kata orang. Belilah sesuatu kebutuhan dengan ya kebutuhan, jangan keinginan. Tetap semangat dan terus sukses selalu. Jadi